Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap sehat kan? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 1, muatan IPA dengan materinya sistem pernapasan pada hewan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem pernafasan pada hewan. Hewan mamalia, alat pernafasannya adalah paru-paru. Ikan yang habitatnya di air, ia mempunyai alat pernafasan yakni insang. Ikan yang hidup di lumpur mempunyai alat bantu pernapasan berupa labirin. Katak yang bisa hidup di dua alam, ia bernafas dengan paru-paru. Selain itu, dia juga punya alat bantu pernapasan yakni kulit. Burung yang bisa terbang, dia juga bernafas dengan paru-paru, tetapi mempunyai alat bantu pernapasan yakni pundi-pundi udara yang akan digunakan saat burung terbang. Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materinya tentang sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan atau bernafas adalah proses menghirup udara bersih atau oksigen dan menghembuskan udara kotor atau karbon dioksida. Bernafas meliputi dua proses, yaitu menarik nafas atau memasukkan udara pernafasan yang disebut dengan inspirasi dan mengeluarkan nafas atau mengeluarkan udara pernafasan yang disebut dengan ekspirasi. Pernafasan pada manusia melewati beberapa organ, antara lain hidung, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorok, bronkiolus, dan yang terakhir paru-paru. Organ pernafasan kita yang pertama yakni hidung. Hidung memiliki beberapa fungsi yakni yang pertama penyaring udara, yang kedua sebagai indera penciuman, yang ketiga pemberi rasa pada makanan, yang keempat pengatur suara, dan yang terakhir pembersih saluran pernafasan. Nah, sekarang Ibu akan membahas fungsi dari bagian-bagian hidung. Yang pertama ada lubang hidung, fungsinya sebagai tempat masuknya udara. Ada tulang hidung, ada serabut saraf pembau yang berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Ada serabut saraf ke otak, yakni mengirimkan informasi ke otak kita sehingga kita bisa mengenal itu jenisnya bau apa. Ya, anak-anak ya. Ada selia atau bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Dan yang terakhir ada lendir. Fungsinya ini untuk melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Selain itu, fungsi lendir ini juga sebagai pengatur suhu dan kelembaban rongga hidung. Kemudian kita lanjutkan bagian-bagian dari tenggorokan kita. Yang pertama ada laring. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsinya untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Di lari ini terdapat pita suara kita sehingga kita bisa mengeluarkan suara. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini menghubungkan laring dengan bronkus
dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya adalah jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Yang berikutnya ada bronkus, merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Fungsi lain bronkus juga untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, ia juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Setelah melewati proses panjang mulai dari hidung, kemudian udaranya melewati tenggorokan kita, sekarang udara akan masuk ke paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada. Paru-paru yang kanan terdiri atas 3 gelambir. Perhatikan, ada 3 gelambir ya nak ya. Sedangkan paru-paru yang kiri terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru dilindungi selaput pelindung yang disebut dengan pleura. Paru-paru tersusun atas kurang lebih 300 juta alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saat udara yang dihirup sampai di alveolus, oksigen akan melewati dinding kapiler darah dan diikat oleh hemoglobin darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Coba perhatikan ya nak ya, ada gelembung-gelembung kecil pada paru-paru yang kita sebut dengan alveolus. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana proses udara bisa mencapai ke paru-paru kita. Yang pertama dimulai dari udara masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke trakea, masuk ke bronkus, kemudian masuk ke cabang bronkus yang kita sebut dengan bronkiolus. Di bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdapat 2 macam pernafasan pada manusia, yakni yang pertama ada pernafasan dada dan yang kedua ada pernafasan perut. Pernafasan dada yaitu pernafasan dengan menggunakan bantuan antar otot tulang rusuk. Proses pernafasan dada pada manusia. Proses inspirasi atau memasukkan udara dimulai dari otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Sedangkan untuk proses ekspirasi atau mengeluarkan udara dimulai dari otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk tertekan, volume rongga dada mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Pernafasan perut yaitu pernafasan yang menggunakan bantuan diafragma atau otot sekat rongga tubuh. Saat istirahat, diafragma mengendor dan posisinya melengkung ke atas sehingga volume udara dada mengecil. Tekanan membesar dan mendesak udara keluar dari paru-paru. Saat diafragma berkontraksi, otot diafragma menjadi lurus sehingga volume rongga dada membesar.
tekanan mengecil, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Coba perhatikan nak, ini merupakan gambaran proses kita menghirup udara. Proses pernafasan perut pada manusia dimulai dari proses inspirasinya, yakni otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, tekanan di paru-paru mengecil, udara masuk ke paru-paru. Untuk proses ekspirasinya, otot diafragma relaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar, udara keluar. Nah anak-anak, agar lebih paham lagi, mari kita membuat alat peraga organ pernafasan manusia seperti pada video berikut. Mari simak video berikut ini. Untuk membuat model paru-paru manusia ini, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah balon, 2 buah sedotan, 1 botol air minum ukuran 1 liter, plastisin ini bisa diganti dengan tanah liat kalau susah didapatkan, kemudian selotip, dan kita membutuhkan gunting. Langkah pertama, botol air minum ini kita potong di bagian bawah dengan menggunakan gunting sehingga akan tampak seperti ini. Langkah kedua ujung sedotan ini kita masukkan ke dalam balon, kemudian kita ikat keduanya menjadi satu dengan menggunakan karet, atau bisa juga menggunakan plastisin sehingga akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya, rangkaian yang sudah kita buat tadi kita masukkan melalui bagian dalam botol, sampai ujung sedotannya keluar. Kemudian kira-kira posisinya akan seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan plastisin. Pastikan kita menutupnya rapat sehingga tidak ada udara yang bocor, entah itu yang masuk ataupun yang keluar. Langkah selanjutnya, 1 balon yang tersisa kita akan potong di bagian sini kira-kira. Kemudian kita coba sedikit renggangkan dan kita akan pasangkan di bagian bawah botol sehingga akan tampak seperti ini. Kemudian anak akan mengamati apa yang terjadi ketika ini kita tarik, lepas, tarik, lepas. Dan mereka akan mencoba menghubungkannya dengan sistem pernafasan manusia. Karena ini, apa yang kita buat ini mewakili model sistem pernafasan manusia, di mana bagian bawah ini merupakan perwakilan diafragmanya yang balon biru, sedangkan kedua balon merah di sini itu mewakili paru-paru, dan sedotan di bagian atas ini mewakili trakea, mulut. Nah, tugas untuk kali ini adalah buatlah model pernafasan manusia. Setelah selesai, jelaskan cara kerja paru-paru dengan menggunakan alat peraga yang tadi anak-anak buat. Setelah selesai, videonya dikirim ke classroom. Jangan lupa rekamlah video dengan menggunakan seragam sekolah ya nak ya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa semoga musibah virus ini segera berakhir di negara kita dan kita bisa sekolah seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.